tidak perlu meminta maaf kan? Iya kan, tidak ada permohonan maaf. Sesuai disampaikan, saya percaya Bang DHL tidak akan melakukan itu. Tetapi kalau Bang DHL mengatakan bahwa ini sesuai dengan Undang-Undang 18 tentang advokat, pasal 16, saya meyakini itu di legal opinion beliau pasti ada itu. Pasti ada itu. Dan itu adalah kontratek terhadap satu alasan-alasan hukum penetapan tersangkanya. Dan kalau dia di SP3 halal, Pak. Oke, tadi sudah diberikan keterangan dari Bang Damai Hari Lubis. Sekarang saya berikan kesempatan pada Bung Kapitra Ampera. Oke. Pengacara dari Bang Egy Sujana. Masih sampai sekarang ya? Saya Juni akhir 2025 dikasih kuasa dan saya juga, sampai hari ini? Ya, saya juga mendampingi waktu panggilan pertama di Polda yang Egy nggak datang. Dan waktu dipanggil yang rame-rame saya juga dampingin, ya. Dan saya selama ini nggak mau bicara. Tapi, baru kali ini, pertama kali ini? Iya, Egy minta saya beberapa hari ini untuk bicara. Terima kasih pertama kali di Rakyat Bersuara. Oke. Karena saya tadi dikirim ada aplikasi cards ya. Dia berobat, semua data pengobatan dikirim sama saya tadi ya. Tadi Egy bilang sama saya ada 6 poin yang dia ingin sampaikan melalui saya. Dan saya tidak tambah dan tidak kurangi. Pertama dia datang, betul di fakta, dia datang bertiga dengan Damai dan Neti, ya, Eli dan Neti. Begitu dia ketemu Pak Jokowi, dia buka pertama kata-kata Mas Jokowi. Kalau ada kemungkinan orang mengatakan saya datang ke sini minta maaf, dan saya ke sini bukan minta maaf. Itu poin pertama yang Egy sudah sampaikan saya. Saya datang ke sini bukan minta maaf. Kalau emang ada yang menyampaikan ke Bapak, kemungkinan ada yang menyampaikan ke Mas Jokowi, dipanggil Mas. Saya ke sini bukan minta maaf. Kedua, saya protes. Saya ini advokat, lagi menangani perkara di Pengadilan Solo dan Jakarta Pusat. Sebagai advokat, mewakili klien saya. Kenapa Anda laporkan saya? Dan itu konteksnya, Egy bicara soal yang digugat itu ijazah SMA. Bukan S1, SMA. Dari awal itu yang digugat. Dan ketiga, dia bilang begini, saya laporkan Anda Pak, 9 Desember 2024 setelah tidak jadi presiden. Melaporkan soal ijazah SMA palsu. Sebagai ketua TPWA dan wakil saya, Rizal Fadilah melaporkan Anda tentang S1, ijazah S1. Ya. Tetapi ini tidak direspon. Anda melaporkan seorang yang melaporkan Anda. Ini berdasarkan Undang-Undang 31, soal perlindungan saksi dan korban, Anda nggak boleh laporkan saya. Karena saya melaporkan Anda. Itu dia bilang. Yang kedua, yang keempat, yang kelima, saya punya legal opini. Pendapat ahli dari Dr. Muzakir bahwa Egy Sujana tidak bisa dijadikan tersangka. Yang keenam, dia bilang, saya menasihati. Itu yang disebut surat tahap dan sebagainya. Lalu Pak Jokowi bertanya, jadi saya harus lakukan apa? Bapak kan masih punya pengaruh. Tolong sampaikan ke Kapolri. Kapolri sampaikan ke Kapolda. Kasubag sampaikan ke Direskrimum. SP3 kan saya. Pertama cabut cekal saya. Kedua SP3 kan saya. Bang Egy bilang seperti itu. Egy bilang begitu. Lalu itu aja lah selanjutnya ya. Itu yang minta Egy sampaikan pada malam ini ke saya. Saya tidak tahu fakta sesungguhnya, yang jelas fakta umum yang dapat diterima oleh semua orang bahwa betul Egy ke sana 8 Januari. Tapi pembicaraan di dalam semua hanya persepsi, semua interpretasi. Persepsi dan interpretasi ini bisa saja salah. Karena dia bermain pada domainnya, pikiran-pikiran orang, praduga-praduga orang.
Tetapi apa yang sesungguhnya terjadi di situ, yang tahu itu Damai Lubis, Egy. Ya. Lalu muncul SP3, apa salah? Enggak. Ini kan bukan kulfa delik. Ini bukan delik umum. Ini kan telah delik. Perkara itu bisa berhenti kalau dicabut laporannya juga bisa berhenti. Dan kalau di situ restoratif justice, kata pemaafan itu soal sains, soal rasa. Kalau Pak Jokowi merasa sudah merasa bahwa kedatangan silaturahmi dan apalah namanya itu, terus dia merasa sudah memenuhi jiwa dia untuk dia maafkan, ya selesai. Tidak harus ada perjanjian dan segala macam. Selagi dia tidak keberatan. Kalau restoratif justice itu sepihak, ya sepihak, orang yang tidak pihak yang lain itu bisa memperoleh peradilannya. Tapi kalau kedua belah pihak itu sudah tidak ada keberatan, sudah tidak ada merasa dirugikan, apa salahnya? Tidak mungkin pihak lain bisa melakukan gugatan terhadap itu, perperadilan terhadap itu. Karena dia bukan pihak korban. Jadi saya pikir SP3 ini suatu yang sudah selesai antara pelapor dengan yang dilaporkan. Jadi kita berkembang kemana-mana. Dan apa dasarnya, apa argumentasinya, wallahu alam. Apa melatar belakangi Pak Jokowi menyetujui ini di SP3? Itu kita tidak tahu. Ini saya menyampaikan 6 poin ini yang disampaikan Egy jam 6.17 tadi. Ya. Tetapi bahwa itu keluar SP3 dengan alasan RJ, itu dimungkinkan oleh undang-undang. Mohon maaf, saya lebih awal dulu memakai ini di pengadilan di Jakarta Pusat. Waktu Diego Michel melakukan penganiayaan, saksi korban itu menjadi saksi adicar. Belum ada peraturan Kapolri, belum ada. Padahal dalam agama Islam juga dimungkinkan restoratif justice. Ini kan spirit, mohon maaf, ini spirit dari hukum Islam. Kalau korban memaafkan terus ada dan sebagainya. Jadi artinya adalah bahwa kalau ada perbuatan-perbuatan lain itu hanya asumsi kita. Oke. Tetapi ada yang kecewa itu besar. Bang, saya mau tanya. Tadi kan Abang keberatan ya untuk ngubungin Bang Egy. Bang emang nggak mau bicara sama sekali? Saya sampaikan dari awal bahwa saya sebenarnya tidak mau muncul. Nggak, saya mau sampaikan karena saya tahu Bang Egy mau menyimak acara ini. Minta ke saya. Saya boleh nggak bilang ke Bang Egy sebentar. Kalau Bang Egy bersedia, saya minta 5 menit saja untuk bisa ditelepon oleh Bang Kapitra untuk menjelaskan apa yang terjadi. Dengan segala kerendahan hati. Saya coba ya. Karena saya ini kan cuma instrumen ya. Coba saya selesaikan dulu ya. Ada satu azas di hukum pidana kita yang disebut dengan lec favoreo. Jika ada perubahan, apabila terjadi perubahan undang-undang, maka yang diberlakukan adalah undang-undang yang meringankan terdakwa. Itu juga menjadi patokan ya. Patokan itu azas formel. Ya. Pasal 361 itu, betul? Pasal di KUHP lama itu pasal 1 ayat 2. Pasal 1 ayat 1-nya legalitas. Aturan tadi yang disebut itu KUHP 361, itu betul. Ya. Kalau ada ringan, itulah. Di antara keduanya itulah yang dipakai, betul Pak Kapitra? Ya, itu disebut lec favoreo. Di dalam KUHP lama termaktub di pasal 1 ayat 2. Ya. Karena ayat 1-nya azas legalitas. Ya, jadi transaksional itu harus menguntungkan kepada terdakwanya. Ya, jadi maksudnya gini, singkatnya begini. Bahwa apa yang ditetapkan pada SP3 Bang Egy dan Bang Damai, menurut Abang kan sebagai praktisi hukum juga, sudah tepat, tidak ada cacat di situ? Saya melihat, karena ini kan subjektivitas personal. Delik aduan? Iya. Kalau pelapornya menyelesaikan dengan restoratif justice, selesai perkaranya. Ada 2 cara dia menyelesaikannya. Yang dia bisa selesaikan.
dia cabut laporannya, karena ini delik aduan, Ya. maka selesai semua proses. Nah, cuma permasalahan tadi kan pelapornya nggak hanya Pak Jokowi, tadi disebutkan oleh Bang Hozin. Lah, saya tidak bicara yang lain nih. Kita kan fokusnya di sini masalah kedatang ke Solo, terus turun ke SP3 kan, judulnya itu kan. Kalau yang lain saya nggak ngerti tuh, ya. Apakah yang lain juga? Pak Pitra mewakili kliennya, dia nggak mewakili semua. Silakan aja nanti dibahas. Iya, kalau itu saya nggak ngerti. Yang saya paham. Dia juga nggak mewakili saya. Silakan Bang Hozin mau bicara. Saya Ya, justru itulah karena kan begini, kronologisnya itu kan laporan berbeda. Ada di beberapa Polres, ada di Polda. Lalu yang di Polda dari Joko Widodo 30 April dikonsolidasi menjadi satu kesatuan penyelidikan dengan laporan-laporan lainnya. Nah, kalau kita bicara tentang tadi pasal peralihan itu kan memang sudah diatur tentang apa yang meringankan di pasal 3 junto 616 KUHP ya, bukan KUHAP-nya. Kalau 361A KUHAP itu berkaitan dengan perkara yang sudah disidik tapi belum berlaku KUHAP yang baru, maka berlaku KUHAP lama, nomor 8 tahun 81. Maksudnya adalah kalau kita bicara tentang yang menguntungkan bagi tersangka itu bukan terkait restoratif justice, terkait pengenaan pasal-pasal yang sebelumnya dikenakan pada tahap penyidikan dan nanti dilimpahkan pada saat persidangan. Disitulah nanti akan ada konversi pasal. Kita tidak membahas itu. Nah, kalau kita bicara soal ini delik aduan, iya, tetapi ini bergabung dua delik. Jadi yang dibahas Delik apa nih? Yang aduan dibahas dan apa? Delik umum. Delik umumnya dilaporkan oleh sejumlah Ada delik pelapor umum dan lainnya. delik aduan. Sehingga tidak bisa serta-merta satu pelapor itu kemudian Oke, menyampingkan lapor-laporan Saya lainnya. jawab dong, saya jawab. Oke. Ya. Silakan, Jadi silakan. begini, artinya Jadi intinya sih ini keberatan- karena atensi Solo aja perkara ini. Jadi begini, jadi artinya dia keberatan dengan SP3 ini karena tidak sesuai asas legalitas. Kan begitu? Iya. Iya kan? Iya. Silakan upaya hukum. Saya pemohon, saya nggak mewakili Bang Egy ya. Ini ada pengacaranya. Ya, ya. Saya mewakili diri saya, merasa saya pantas di SP3 melalui apa saja terserah. Nah, nyatanya saya belum terserah ya. Nah, nyatanya dianggap salah. Silakanlah upaya hukum untuk membatalkan SP3 kepada saya. Begitu, jangan SP3 nggak benar tapi nggak ada upaya hukum. Ya, Jadi kan demikian saya rasa. begini, kita sedang bicara pendapat berkaitan dengan persoalan yang hari ini dibahas di rakyat bersuara. Bahwa apakah kemudian akan dipertimbangkan mengambil atau tidak itu persoalan lain. Tetapi kami ingin menjelaskan bahwa duduk perkaranya tidak demikian. Alasan subjektifnya tidak terpenuhi semua, bahkan yang paling fatal yang tidak pernah dibantah pada forum ini, alasan objektif yakni pasal yang berkenaan di atas 5 tahun itu tidak bisa. Kecuali memang dulu hanya laporan Joko Widodo dan tidak ada. Boleh nggak saya tanya nih Bang Hozin, kenapa kemudian tidak dilakukan langkah hukum? Kan ada pra peradilan dan seterusnya. Baik, nanti akan saya jawab. Yang pertama. Nanti saya berikan semangat. Jadi Pertama, begini, sebenarnya kami itu bukan tahu. di KUHAP. Jadi Lex begini. Mapor Reo itu sudah dihir zaman Belanda. Pertama Sudah kami ada. melihat. Jadi memang betul itu KUHAP tidak menyimpang kepada teori. Baik, pertama Itu kami asas hukum, nggak boleh dilanggar. Baik, Betul itu pertama KUHAP. kami melihat Ini. bahwa pertarungan ini bukan kami dengan Bang Egy juga Bang DHL. Kami tahu biang koroknya Solo. Cuman kami mengungkap ini agar paham rakyat bahwa ini memang atensi Solo. Andaikan bukan atensi Solo, nggak berani tuh polisi 5 datang, apalagi ada Imanuddin. Nggak berani. Karena itu melanggar. Kenapa? Ternyata prosesnya adalah dilakukan di Solo, baru di follow up. Harusnya adalah ada permohonan dulu, baru dimediasi oleh polisi, baru terjadi pertemuan. Jadi atau tidak? Ini kan tidak. Seolah-olah, dan kami bisa tegaskan memang itu yang terjadi, kinerja Polda Metro Jaya itu dikendalikan oleh Solo. Dan pernyataan Bang Egy yang menyatakan bahwa Jokowi masih punya kekuasaan itu terkonfirmasi Nanti. melalui terbitnya SP3. Oke, silakan. Kalau kekuasaan pengaruh Jokowi tak ada, nggak berani Polda melawan syarat objektif yang jelas-jelas di atas 5 tahun kemudian dikeluarkan SP3. Oke, baik. Nggak berani. Oke, Jadi saya silakan, tegaskan ini karena yang adu domba Solo, kami sedang membongkar Solonya dulu. Oke. Karena kami juga senang kalau kawan-kawan ini bisa lepas begitu. Silakan. Oke, baik Bung Iman, terima kasih. Akhirnya dikasih bicara juga nih. Kalau saya pertama Tanggapi dulu, Bang. Ya. Ditanggapi dulu. Oh, untuk menanggapi yang mana? Ya. Yang Solo. Ya. Saya rasa itu keberangkatan ke Solo
dan lain-lain sebagainya itu antara Pak Damai Hari Lubis dan Bang Egy Sujana yang mengetahui itu, termasuk pengacaranya. Karena gini, mungkin kehadiran polisi di situ, ya, ini mungkin ada pembicaraan antara Ibu Eli Daneti dan pihak penyidik. Itu yang mungkin saya lihat, karena ini nggak ada Ibu Eli Daneti, saya rasa kita berbicara pasti mengawang-awang. Nah, yang pengen saya katakan di sini, itu saya sudah jawab ya, bahwa jangan kita menyalahkan Solo terus, segala sesuatu yang perbuatan baik saya rasa kita dukung lah, ya kan? Nah, terus kemudian terkait dengan Bang Egy Sujana dan Pak Damai Hari Lubis di SP3. Yang saya mau katakan di sini adalah yang pertama, Undang-Undang Advokat pasal 16. Bahwa advokat tidak bisa dituntut pidana maupun perdata ya dalam menjalankan tugas dengan niat yang baik. Artinya ada Undang-Undang 18 di situ. Ada putusan MK diperjelas di situ memang tidak boleh tuh. Ya. Di luar maupun di dalam pengadilan. Terus bahwa ini disampaikan dalam materi pertemuan Bapak Insinyur Joko Widodo bersama dengan Pak Egy Sujana. Saya advokat loh Mas, kan gitu kan? Kan dari poin-poin yang tadi kan, saya advokat loh Mas, kan itu. Ini bahasa yang saya coba kaitkan dengan undang-undang advokat. Sama dengan Bang Rasman juga kita tetap organisasi advokatnya juga akan melakukan tindakan-tindakan hukum, ya, alasan-alasan hukum, baik itu legal opinion yang seperti disampaikan Pak Damai Hari Lubis, baik itu pendapat ahli yang disampaikan oleh Bang Egy, itu tentunya adalah suatu gerakan perlawanan hukum yang jelas secara objektif dilakukan kepada penyidik. Untuk apa? Mengcounter tadi, Bang Aiman. Penetapan tersangka, mau dilakukan penahanan, tentu itu di-counter dengan satu perbuatan nyata. Yaitu dengan legal opinion dimasukkan. Nah ini action, ya kan? Bukan opini. Dengan alasan-alasan hukum yang jelas. Terus kemudian pasal 31, perlindungan saksi dan korban. Ya kan? Itu juga disampaikan kepada Bang Egy. Kemudian direspon, understanding lah. Ya, begitu ya. Mungkin ini suasana di dalam ini. Direspon, understanding lah. Lah kenapa kita nggak lakukan juga kalau kita adalah advokat? Ini yang lain maksud saya. Kan bisa juga melakukan hal-hal seperti itu. Tidak perlu meminta maaf kan? Ya kan, tidak ada permohonan maaf. Susah disampaikan, saya percaya Bang DHL tidak akan melakukan itu. Tetapi kalau Bang DHL mengatakan bahwa ini sesuai dengan Undang-Undang 18 tentang advokat, pasal 16, saya meyakini itu di legal opinion beliau pasti ada itu. Ada. Pasti ada itu. 15. Dan itu adalah kontratek terhadap satu alasan-alasan hukum penetapan tersangkanya. Dan kalau dia di SP3, halal Pak. Dan itu saya sampaikan 15 Desember. Saya selesaikan dulu Bang. Saya selesaikan dulu Bang. Bahwa iya. Dan itu sudah disampaikan hadir Mahari melalui gelar perkara khusus. Saya sampaikan sama Egy aja cuma Ya, kami melihat suratnya. Surat-surat abang ini kami lihat di Polda. Ya, pada saat saya kunjungan ke sana. Dan saya rasa hal itu semua. Tadi kan sempat sebutin ada keistimewaan, ada di Krim Om dan seterusnya. Abang mau bicara apa soal itu? Supaya clear ini. Kalau persoalan itu, makanya saya bilang tadi, yang harus hadir di sini adalah Ibu Eli Daneti. Ya, kenapa? Karena saya pernah berbicara jauh sebelum setelah gelar perkara ya. Itu dia mengatakan bahwa dia berusaha menghubungi, dan ini adalah, dan salah satu podcast juga saya nonton, ada juga, sayalah yang menghubungi penyidik, ya, menyampaikan kepada penyidik, saya yang mengurus semuanya, untuk ini bisa restoratif. Nah makanya Ibu Eli Daneti itu tepat di sini. Nah mungkin bukan Pak Hari Damai Lubis tidak mengerti itu, yang mengerti adalah Ibu Eli. Jadi sekali lagi saya sampaikan bahwa SP3 yang didapatkan oleh Bang Egy Sujana tanpa dan atau dengan permohonan maaf itu bukan masalah. Itu adalah kontratek hukum. Itu adalah hak mereka diberikan itu dikarenakan undang-undang yang melindungi mereka gitu loh. Hak mereka kok. Kita nggak usah bahas permintaan maaf. Ada, tetapi saya yakin betul apapun itu karena kedatangan beliau di Solo, Bapak memberikan maaf. Apakah itu juga salah?
pemberian maaf. Kan tidak salah tanpa harus meminta maaf. Misalkan jika andai kata itu dilakukan Bapak, kan nggak salah, itu hak Bapak juga kan. Masalahnya di mana? Iya kan? Jadi saya anggap bahwa apapun itu counter attack hukum yang dilakukan Bang Damai Hari Lubis dan Bang Egy Sujana sudah benar. Tentu dengan dasar hukum yang jelas. Monggo silahkan. Kalau ada yang berkeberatan, lakukan upaya hukum. Oke. Saya sepakat itu. Oke. Demikian. Oke, Jadi itu saja sih kalau saya bisa sampaikan. Terkait yang lain, kalau Bapak memberikan pemaafan, apakah salah seorang Insinyur Joko Widodo memberikan maaf? Salah. Di counter aja. Jadi saya pertegas, Bang Demikian. Egy bilang tidak minta maaf, titik ya. Ya. Justru Pak Jokowi yang menyatakan understanding lah. Oke. Sudah, itu kejantan. Oke, baik. Nggak salah kan? Nggak salah kan Pak? Iya nggak salah lah. Ah, yaudah. Oke. Ya, sekarang giliran saya Bang Ade ya. Ya, saya mau kembali sebenarnya ke pernyataan Bang Damai Hari Lubis untuk mengklarifikasi bahwa yang dilaporkan itu RS salah satu di sebelah saya, RS, T, ES dan K ya, Bu Kurnia ya salah satunya, dan ujungnya jadi ada 12. Jadi saya cukup setuju juga kenapa tiba-tiba nambah 7 soal itu. Termasuk salah satunya saya. Tapi sebenarnya yang seru dari perdebatan ini bukan soal hukum dan pasal dan restoratif justice Bang. Kemarin itu yang tadi dikatakan Bang Refli Harun di awal, ya kan ada footage-nya Bang Refli Harun. Ini Bang, bahkan dikondisikan ke luar negeri dan jaminan dapat proyek nilai triliunan. Underline proyek yang mekanisme bank resmi dapat diwujudkan karena T itu ready. Lalu ada beberapa termul rejo ke rumah BES di Bogor dengan iming-iming ini itu. Saya rasa ini yang harus dijelaskan oleh Bang Egy Sujana. Oke, sebentar. Boleh nggak soal itu Tadi sedikit? nyebut aku. Aku apa yang jelasin sama siapa? Ini kan Bang aku Egy. pendek nih, tanya sama oke. pengacaranya. Nah kan Bang Egy Sujana ada perwakilannya di sini. Sebentar, gitu. Dan ada satu poin lagi Dijawab setelah soal itu itu, ya. Bang. Benar nggak itu? Setahu saya, sampai detik ini saya bicara sama Egy, itu sama sekali nggak benar. Egy itu masih kekurangan biaya untuk pengobatannya. Karena pengobatan di sana terlalu banyak. Ya, jadi kalau dia bilang ada proyek triliunan itu, sampai detik ini Egy bersumpah sama saya tidak terima 1 rupiah pun. Bukan Bang, iming-iming dijanjikan. Kalau itu saya nggak tahu. Ini soalnya WA ini beredar dari Bang Egy Sujana ke beberapa orang yang dipercaya. Kalau itu saya nggak tahu iming-iming itu. Yang Jadi, saya tahu bahwa dia dari Solo, dia tidak terima dan tidak akan mau menerima apapun. Jadi gini, udah dijawab, dia tidak Tidak tahu, tahu. nggak boleh dikejar lagi. Oke, dan yang kedua Bang, Belum. ada di bawah itu, kenapa BES tidak mau minta maaf dalam pertemuan tersebut? Karena sampai detik ini saya BES menyatakan bahwa JKW tetap tidak ada ijazah aslinya, terutama ijazah SMA, dan waktu pertemuan tersebut juga tidak ditunjukkan ijazah aslinya. Ini yang paling penting dan mendasar. Jadi sepertinya kita berdebat kusir Oke, dari itu- tadi di sini. itu bisa saya jawab. Harusnya ini yang kita tanyakan. Nah. Percaya nggak ijazah itu asli atau tidak gitu loh. Egy tadi pesan sama saya kita tidak pernah bicara ijazah di sana. Jadi bicara apa Bang? Nah, tanya Damai. Egy bilang tidak bicara ijazah. Dia datang ke sana protes kenapa dia dijadikan tersangka. Karena dia Kedua sakit. dia Pak Eman, menasihati. saya sepakat, ditunjuk saya yang jawab. Nah, Oke. karena dia Silakan. menasihati Pak Jokowi. Oke, biarkan saksi langsungnya, silakan. Ya kan selesai. Nggak apa-apa, udah. Betul nggak tuh apa yang disampaikan? Apa yang disampaikannya sudah dibaca juga dengan Roy. Tapi kebenarannya kan saya bilang tanya pengacara. Pengacara bilang saya nggak tahu hal kebenaran itu apa tidak. Ini gitu. Udah selesai. Kalau saya juga gimana? Nggak Mau membicarakan menjawabnya? di sana tidak membicarakan soal ijazah, benar nggak? Ya betul lah, tapi kan tentu Oke. kan fokusnya ke situ. Saya tidak ada minta maaf. Masa harus dibilang diulang? Pak Jokowi kan saya tuduh aja, kan nggak etis. Clear ya? Oke, kalau gitu saya boleh Nggak mungkin lah. menyarankan Silakan. untuk kita semua dan publik rakyat Indonesia. Sepertinya sia-sia sekali kita membicarakan ini terus, restoratif justice segala macam. Sedangkan di Solo tadi siang ada sidang CLS Citizen Lawsuit mengenai pembuktian ijazah. Harusnya kita lebih berfokus ke situ. Pembuktian ijazah di Citizen Lawsuit dan pembuktian ijazah di KIP. Yang katanya sih KPU mau banding, tapi saya nggak tahu
kebenarannya seperti apa. Ini Nah, menyimpang dari sisi bisnis iNews. iya, artinya gini Bang. Dari tadi ini kan kayaknya menanyakan apakah minta maaf, apakah Enggak, tidak. pertanyaannya apa? Iya. Nah, kalau itu dibahas di media aja nggak apa-apa. Kalau Iya. kita punya judgement sendiri. Oke. Oke, jadi ya kembalilah kita semua mencari ijazahnya asli apa tidak. Oke. Itu aja ya, menurut oke. saya. Oke, nanti kita tunggu di Sentana ya. Oke. Nah, jadi gini, ini pendapat yang tadi sebetulnya yang dari Adinda Sangaji itu sudah saya bantah, itu pendapatnya sama dengan Oke. Repi Harun. Ya. Pendapat yang mana? Pendapat kau tadi yang restorasi nggak bisa, udah ku bantah. Itu pendapat Repi Harun sudah ku bantah. Nah ini Bang Rismon dengar nih. Sama juga RH ya maksud saya, mencegah itu. Artinya kalian udah nggak bisa restorasi. Kan bikin lemah. Ada tulisan saya nggak dibalas sampai sekarang. Cuma yang saya mau tanya, ada juga yang berkesan saya dengan RH, yaitu dia nyatakan harusnya pengacara yang tidak bisa membantu kliennya melakukan SP3, ya tahu diri mundur. Saya juga kagum tuh, cuma ditujukan kepada siapa? Saya nggak tahu. Kebetulan di sini ada temannya Saya Bang nonton. Refli Harun. Nanti setelah jeda kita akan kembali, kita akan tanyakan kepada Bang Jamada. Oke, kita akan kembali saat lagi. Tetaplah bersama kami. Kita bersuara. Oke.